Assalamualaikum, kembali lagi di channel Ghost Tellers. Semoga kamu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Langsung saja, seperti apa kisah kali ini, kita masuk ke ceritanya. Di sebuah kawasan yang namanya Desa Kemuning Jati, letaknya di pinggir jalur ramai antara dua kecamatan, berdirilah sebuah tempat makan yang sangat sederhana. Orang-orang biasa memanggilnya warung soto sedap rasa. Bangunannya memang tidak megah, hanya terbuat dari papan kayu yang sudah agak usang, beratap seng yang bergelombang, dan di dalamnya hanya ada beberapa meja panjang yang terbuat dari kayu tebal dan bangku-bangku tanpa sandaran yang sudah sering dipakai. Namun jangan salah, dari tempat sederhana inilah, setiap pagi sejak matahari belum terbit, aroma kaldu soto yang begitu gurih, wangi, dan kuat sering tercium hingga ke jalan raya. Aroma itu seolah menjadi penanda bagi para pengendara yang melintas, mengingatkan mereka untuk singgah dan mengisi perut. Warung ini adalah milik pasangan suami istri, Pak Wira dan Bu Laras. Keduanya sudah puluhan tahun lamanya menggeluti usaha soto ini. Sebuah resep turun-temurun yang telah menjadi mata pencaharian utama mereka. Soto buatan Bu Laras ini terkenal sekali dengan kuahnya yang bening, namun kaya rempah. Sangat segar dan gurihnya terasa sampai ke tulang. Irisan daging ayam kampung yang lembut, taburan bawang goreng renyah yang melimpah, serta sambal racikan khusus yang nendang di lidah, membuat hampir semua orang yang pernah mencoba soto mereka pasti akan ketagihan dan ingin kembali lagi. Suara Pak Wira menyambut pelanggan dan suara sendok Bu Laras yang cekatan menaburkan bahan ke dalam mangkuk sudah menjadi musik harian bagi desa itu. Sejak subuh tiba, sebelum kokok ayam jago selesai berkumandang, Bu Laras sudah berdiri tegak di dapur belakang, sibuk menyiapkan semua bahan. Ia merebus kaldu dengan api kecil agar saripati ayam keluar sempurna, memotong sayur mayur, dan mencuci daun bawang dengan teliti. Sementara itu, Pak Wira yang rambutnya sudah memutih dan badannya mulai membungkuk, dengan sabar menata meja dan kursi, membersihkan warung agar terlihat bersih, dan menyiapkan dagangan pelengkap seperti gorengan tempe, tahu isi dan perkedel yang selalu laris manis. Mereka bekerja dengan ritme yang sama setiap hari, sebuah rutinitas yang mereka syukuri. Mereka tahu, rezeki datang dari kejujuran dan kerja keras yang tidak pernah berhenti. Mereka tidak pernah bermimpi memiliki restoran besar, cukup warung sederhana ini saja. Yang penting bisa menghidupi keluarga dan membiayai kuliah anak mereka yang sedang merantau di kota besar. Mereka percaya bahwa hidup ini tidak perlu muluk-muluk, yang penting berkah dan halal. Itulah filosofi hidup sederhana yang selalu mereka pegang teguh di Desa Kemuning Jati ini. Sebuah ketenangan yang sebentar lagi akan diuji oleh rasa iri dan dengki dari orang terdekat. Warung soto milik Pak Wira dan Bu Laras ini punya keuntungan yang sangat besar karena letaknya yang memang sangat strategis. Posisinya yang langsung menghadap ke jalan utama desa, menjadikan warung ini mudah dijangkau dan terlihat jelas oleh siapa saja yang lewat. Jalan utama ini adalah jalur penghubung penting menuju pasar kecamatan yang ramai, juga jalur yang biasa dipakai oleh kendaraan-kendaraan besar yang melintas dari kota ke kota. Tidak mengherankan jika pelanggan mereka datang dari latar belakang yang sangat beragam, seperti sebuah miniatur dari keramaian desa itu sendiri. Ada sopir-sopir truk bertubuh besar yang sering mampir untuk melepas lelah setelah menempuh jalan jauh. Mereka biasanya memesan soto 2 porsi dan teh panas manis untuk mengusir rasa kantuk dan lapar. Ada juga tukang becak yang biasanya hanya minum teh hangat sambil menunggu penumpang di pagi hari, atau sekedar berbagi cerita dengan Pak Wira tentang sulitnya mencari sewa. Para petani yang pulang dari sawah menjelang siang juga sering singgah, membawa cangkul dan caping di tangan, memesan soto panas untuk mengembalikan energi yang terkuras di ladang.
Bahkan anak-anak sekolah yang baru pulang juga sering mampir, meskipun hanya membeli gorengan tempe atau tahu isi yang baru diangkat dari wajan panas milik Pak Wira. Suasana di sekitar warung ini terbilang sangat hangat dan akrab. Pak Wira dan Bu Laras dikenal ramah dan suka bertegur sapa dengan siapa saja, baik itu pelanggan setia maupun tetangga. Hubungan mereka dengan warga desa sangat baik. Contohnya, ada Bu Asih, tetangga di depan rumah yang sering menitipkan kerupuk buatannya untuk dijual di warung. Dan Pak Kadir, seorang petani tua yang hampir setiap sore duduk di warung sambil bercerita panjang lebar tentang hasil panen, masalah pengairan, atau harga pupuk yang naik turun. Semua suasana ini membuat warung soto sedap rasa milik Pak Wira dan Bu Laras bukan hanya sekedar tempat untuk mengisi perut, tetapi sudah menjadi semacam titik temu, tempat orang-orang desa Kemuning Jati saling bertemu, bercakap-cakap, dan bercanda gurau. Di balik kesederhanaan warung dan kesibukan mereka setiap hari, Pak Wira dan Bu Laras sebenarnya bukanlah orang kaya raya. Mereka hidup pas-pasan, tetapi selalu mensyukuri setiap rezeki yang ada. Setiap hari, hasil jualan soto dipakai untuk membeli kebutuhan dapur, membayar listrik, dan yang paling utama, untuk mengirim uang kuliah kepada anak mereka di kota besar. Mereka menjalankan hidup dengan prinsip sahaja dan damai, tanpa pernah tahu bahwa kedamaian yang mereka rasakan saat ini akan segera terusik oleh sesuatu yang tidak terduga. Ketentraman dan kerukunan di sekitar warung soto sedap rasa sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Reputasi Pak Wira dan Bu Laras di desa Kemuning Jati dikenal sangat baik. Mereka ramah, suka membantu, dan jauh dari sifat sombong, meskipun usaha mereka semakin hari semakin maju dan laris. Bahkan Bu Tini, seorang tetangga yang tinggal di seberang jalan, sering memuji kesabaran dan keikhlasan Bu Laras. Meskipun warungnya ramai sekali, Laras itu selalu senyum. Aku pernah ngutang gorengan, ya dikasih. Dia memang orangnya baik. Begitu kata Bu Tini kepada warga lain, menguatkan citra positif keluarga itu. Dalam beberapa bulan terakhir, usaha soto mereka memang mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Banyak supir truk dari luar desa yang sudah hafal letak warung mereka dan selalu menyempatkan diri mampir. Ada yang berseloroh, kalau lewat Kemuning Jati, nggak mampir ke Soto Wira, rasanya ada yang kurang, Pak. Pak Wira dan Bu Laras hanya bisa bersyukur atas rezeki yang lancar ini, meskipun badan mereka terasa capek sekali karena harus bekerja lebih keras. Kadang, Bu Laras sudah harus meminta maaf kepada pelanggan karena soto mereka sudah habis sebelum sore menjelang. Malam hari, setelah warung ditutup dan suasana desa sudah tenang, mereka biasa duduk berdua di teras rumah, ditemani suara jangkrik dan lampu jalan yang remang-remang. Kita ini tidak punya apa-apa, Ras. Tapi alhamdulillah, hidup kita selalu dicukupi, ujar Pak Wira pelan kepada istrinya. Iya, Pak. Rezeki itu tidak mesti banyak. Yang penting halal dan barokah, jawab Bu Laras sambil tersenyum. Kehidupan mereka sederhana, damai, dan penuh rasa terima kasih. Namun, di sebelah kiri rumah mereka, tinggal keluarga Pak Jono dan Bu Rita. Pasangan ini sebenarnya sudah cukup lama tinggal di sana, namun hubungan mereka dengan warga sekitar tidak begitu akrab. Orang-orang di desa Kemuning Jati sering berbisik-bisik, mengatakan bahwa sifat Pak Jono itu agak tertutup dan istrinya Bu Rita dikenal mudah sekali iri hati melihat kesuksesan orang lain. Meskipun ada pandangan seperti itu, selama ini tidak pernah ada masalah besar antara mereka dengan keluarga Pak Wira. Mereka tetap bertegur sapa seperlunya sebagai tetangga, menjaga jarak yang wajar. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa di hati pasangan sebelah, kebencian dan rasa tidak suka perlahan mulai tumbuh subur, dipicu oleh semakin ramainya warung soto sedap rasa. Beberapa minggu setelah suasana damai itu, desa Kemuning Jati mulai ramai dengan kabar yang mengejutkan. Tepat di seberang jalan raya, hanya sekitar 20 meter jaraknya dari warung soto sedap rasa milik Pak Wira, sebuah bangunan sederhana yang terbuat dari kayu mulai berdiri. Awalnya, warga hanya menduga-duga, mengira bangunan itu akan dijadikan kios kelontong atau mungkin tempat jualan hasil tani musiman. Namun tidak lama kemudian, semua keheranan warga terjawab. Sebuah papan nama sederhana yang dibuat dari triplek, dicat putih polos,
terpampang jelas di depan bangunan itu. Soto ayam Jono, gurih nikmat harga merakyat. Kontan, kabar ini cepat menyebar ke seluruh pelosok desa. Banyak orang terkejut, bahkan terheran-heran. Rupanya, yang membuka warung soto itu adalah Pak Jono sendiri, tetangga mereka yang tinggal di sebelah kiri rumah. Bu Asih, tetangga depan rumah yang biasanya santai, sampai berbisik kepada Butini. "Loh, kok buka soto juga ya? Padahal kan sudah ada warung sotonya Pak Wira, dekat sekali lagi, di seberangnya persis." Butini menimpali dengan nada heran. "Iya, aneh sekali. Apa dia tidak tahu diri ya?" Kabar ini menjadi topik hangat. Orang-orang mulai membicarakan tentang etika usaha, meskipun tidak ada yang berani berbicara langsung kepada Pak Jono atau Bu Rita. Pada hari pertama warung itu dibuka, warung soto ayam Jono milik Pak Jono terlihat sepi. Hanya ada beberapa anak muda yang penasaran. Itu pun mereka lebih banyak duduk santai sambil minum es teh daripada memesan soto. Bu Rita menyajikan soto dengan cara yang mirip sekali dengan Bularas, namun rasanya sangat berbeda. Kuahnya cenderung lebih kental, warnanya agak keruh, dan aromanya tidak semenggoda soto milik Bularas. Beberapa pembeli yang mencoba terlihat mengangguk-angguk sopan saat ditanya soal rasa, namun mereka tidak kembali lagi keesokan harinya. Melihat kondisi ini, warung soto sedap rasa milik Pak Wira tetap ramai seperti biasa. Bahkan kadang antrian sudah mengular hingga ke pinggir jalan. Sopir-sopir truk tetap memilih mampir ke warung yang sudah mereka kenal sejak lama. Pak Wira sendiri tidak pernah merasa tersaingi. Baginya, rezeki sudah ada yang mengatur dan sudah ditentukan oleh Tuhan. Silakan saja kalau memang Jono mau buka usaha. Namanya juga sama-sama cari makan, kata Pak Wira kepada istrinya, menunjukkan sikap lapang dada. Namun Bularas tidak bisa setenang suaminya. "Tapi kok rasanya aneh, Pak? Buka warung soto kok pas sekali di dekat kita dan menunya sama persis," ucapnya pelang suatu malam, merasa ada keganjilan yang ia tidak bisa jelaskan. Hari berganti menjadi minggu, dan minggu berganti menjadi bulan. Warung soto sedap rasa milik Pak Wira tetap saja ramai, penuh sesak oleh pelanggan dari berbagai kalangan. Sebaliknya, warung soto ayam Jono milik Pak Jono masih saja sepi, hanya mengandalkan pelanggan baru yang sekedar penasaran, dan biasanya mereka tidak kembali lagi. Kenyataan pahit inilah yang rupanya mulai menimbulkan rasa iri yang sangat dalam di hati Pak Jono dan Bu Rita. Mereka merasa terhina. Mereka sudah mencoba berinvestasi, bekerja keras, dan meniru menu, namun rezeki mereka tidak mau pindah ke seberang jalan. Beberapa kali Bu Rita terlihat berdiri di depan warungnya yang kosong, menatap warung sedap rasa yang dipenuhi pelanggan. Ekspresi wajahnya jelas menunjukkan rasa tidak senang, bahkan cemberut dan marah. Sesekali ia berbisik dengan nada kesal kepada suaminya, Pak Jono, yang hanya bisa mengangguk muram. Malam itu, suasana tegang dan penuh kekecewaan. "Bagaimana ini, Pak? Masa tiap hari begini terus? Kita belanja daging, sayur, bumbu, semua habis bermodal besar, tapi yang beli cuma 2 orang. Keluh Bu Rita sambil duduk lesu. Pak Jono mencoba menjawab, "Ya sabar dulu Rita, namanya juga baru buka." Tapi Bu Rita menggeleng keras. "Aku tidak bisa sabar. Lihat itu warungnya si Wira, selalu penuh. Apa orang-orang itu tidak bisa mencoba datang ke sini sekali saja, Pak?" Pak Jono terdiam, matanya menatap kosong ke lantai. Ia merasa tertekan dan sangat malu. Ia pikir, dengan membuka warung soto yang mirip, ia akan mendapat bagian rezeki. Namun kenyataannya, orang-orang tetap memilih warung sedap rasa milik Pak Wira yang sudah terbukti terkenal kelezatannya. Malam itu, bisik-bisik ketidakpuasan dan kemarahan berubah menjadi rencana gelap di hati mereka. Bu Rita mulai menatap suaminya dengan tajam, sebuah tatapan yang penuh keputusasaan dan hasrat untuk membalas rival mereka di seberang jalan. Mereka berdua telah mencapai titik di mana mereka tidak lagi memikirkan kejujuran, melainkan hanya ingin melihat kehancuran rival mereka di seberang jalan. Rasa iri yang membakar dan kekalahan dalam persaingan secara jujur akhirnya mendorong Pak Jono dan Bu Rita mengambil jalan yang sangat gelap dan dilarang oleh agama. Mereka berdua tidak bisa lagi menerima kenyataan bahwa warung soto sedap rasa milik Pak Wira terus berkembang, sementara usaha mereka justru terpuruk dan modal menipis.
Dalam sebuah perbincangan larut malam yang penuh tekanan dan emosi, Burita mengungkapkan ide yang sudah lama ia simpan. "Kalau terus begini kita tidak akan bisa maju, Pak. Aku capek dan malu," katanya dengan suara bergetar. Pak Jono hanya menunduk, badannya terasa lemas karena stres. "Terus, bagaimana Rita? Ada cara lain?" tanyanya putus asa. Burita menatap suaminya dengan mata yang menyala karena kebencian, lalu berbisik, "Ada, asal kamu berani." Pak Jono menoleh heran, menunggu kelanjutan ucapan istrinya. Burita melanjutkan, "Kita bisa minta bantuan orang pintar, Pak. Aku pernah dengar ada dukun di desa sebelah yang sangat sakti. Katanya, dia bisa membuat usaha orang lain bangkrut dan usaha kita lancar." Pak Jono terdiam lama. Hatinya bergejolak hebat. Sebagian dirinya menolak keras karena tahu perbuatan itu haram dan sangat jahat. Namun, rasa putus asa, malu, dan tekanan finansial yang luar biasa membuat sebagian dirinya yang lain merasa terperangkap dan tidak punya pilihan. Malam itu, keheningan desa Kemuning Jati seolah menyembunyikan sebuah perjanjian gelap yang baru saja disepakati. Akhirnya, keputusan itu bulat. Pada malam yang ditakuti banyak orang, malam Jumat Kliwon, Pak Jono dan Burita diam-diam meninggalkan rumah mereka, berjalan kaki menuju desa sebelah. Mereka mencari tempat yang terkenal angker, tempat tinggal seorang dukun tua bernama Kiai Jagat. Rumah Kiai Jagat berada di lokasi yang sangat terpencil, di pinggir kebun bambu yang rindang dan gelap. Rumah itu tua sekali, berdinding anyaman bambu yang sudah menghitam dimakan usia dan beratap rumbia yang sudah lapuk. Begitu tiba, Burita langsung merasakan bulu kuduknya merinding. Hawa di sekitar sana terasa sangat berat dan dingin, dan bau dupa yang menyengat menusuk hidung. Namun rasa iri dan putus asa mereka sudah terlalu besar, mengalahkan rasa takut sedikit pun. Mereka saling berpegangan tangan erat, memastikan tidak ada langkah mundur lagi. "Silahkan masuk," suara serak dan berat terdengar dari dalam rumah. Seolah Kiai Jagat sudah tahu kedatangan mereka, meskipun mereka belum mengetuk pintu. Di dalam ruangan, lampu minyak yang redup berayun-ayun pelan, menerangi dinding yang penuh dengan rajah-rajah hitam dan sesajen berupa bunga-bunga yang sudah setengah layu. Kiai Jagat menatap mereka dengan tatapan mata yang tajam dan menusuk. Burita memberanikan diri bicara. Suaranya tercekak. "Kiai, kami datang minta bantuan. Warung kami sepi, sementara warung tetangga si Wira selalu ramai. Kami mohon, tolonglah supaya warung kami bisa ramai," pintanya dengan nada memohon yang menyedihkan. Kiai Jagat tersenyum tipis, lalu menatap Pak Jono. "Apa kau juga setuju dengan permintaan istrimu?" Pak Jono menelan ludah, menahan keraguan yang memuncak di wajahnya. Namun, ia mengangguk pelan. Saya hanya ingin usaha kami jalan, Kiai," jawabnya lemah. Kiai Jagat yang tua itu mengangguk berlahan. Setelah mendengar pengakuan dan permintaan gelap Pak Jono dan Burita, ia bangkit dan mengambil sebuah kendi kecil. Ia mengisi kendi itu dengan air hitam pekat dari sebuah botol misterius yang diletakkan di sudut ruangan yang penuh sesajen. Lalu meletakkannya di hadapan mereka. "Kalian pulang, bawa ini. Cairan ini adalah media untuk guna-guna. Tuang dan taruh benda-benda ini di dekat warung kalian. Besok, kalian akan mulai melihat perubahannya," ucap Kiai Jagat dengan suara yang berwibawa namun menakutkan. Ia memberikan peringatan keras. "Ingat, jangan pernah cerita pada siapapun, dan jangan pernah kembali jika kalian tidak tahan dengan konsekuensinya." Pak Jono dan Burita hanya bisa mengangguk pasrah.
Meskipun di dalam hati mereka ada rasa takut yang bercampur dengan kelegaan karena merasa sebentar lagi masalah mereka akan teratasi. Mereka membawa kendi itu, meninggalkan rumah Kiai Jagat dan berjalan cepat kembali ke desa Kemuning Jati penuh dengan rencana jahat di kepala mereka. Mereka melaksanakan instruksi dukun itu. Mereka menaburkan air hitam pekat itu di sekitar warung soto sedap rasa milik Pak Wira pada dini hari saat desa masih tidur lelap. Berharap tidak ada satupun mata yang melihat perbuatan terlarang mereka. Keesokan harinya, suasana di warung soto sedap rasa milik Pak Wira terasa berbeda sejak pagi. Biasanya, sejak pukul 7.00 sudah ada beberapa petani atau sopir yang datang sarapan. Namun kali ini, bangku-bangku kayu masih kosong. "Biasanya jam segini sudah ramai, Pak," kata Bularas kepada suaminya dengan wajah heran. Pak Wira mencoba menenangkan. "Sabar aja, Ras. Mungkin orang-orang lagi sibuk di sawah. Namanya juga rezeki, ada naik turunnya." Namun hingga menjelang siang hari, warung tetap saja sepi. Hanya ada satu sopir truk yang mampir dan itu pun terlihat terburu-buru. Setelah selesai makan, sopir itu justru menatap mangkuknya dengan wajah aneh. "Pak, kok rasanya soto ini agak beda ya, Pak? Kayak ada rasa pahit di lidah," katanya singkat lalu buru-buru pergi. Bularas terdiam. Ia yakin betul, resepnya sama percis seperti biasanya. Tidak ada satupun bumbu yang berubah. Kuah soto ia rebus dengan cara yang sama. Namun, mengapa rasanya tiba-tiba pahit? Hari itu, banyak mangkuk soto yang tidak laku dan terbuang. Hari-hari berikutnya, warung soto sedap rasa milik Pak Wira menjadi semakin sepi. Pelanggan yang biasanya setia, satu persatu mulai berpindah ke warung soto ayam Jono milik Pak Jono yang kini mulai didatangi orang. Desas-desus di pasar dan di antara sopir truk pun cepat menyebar. "Entah kenapa sotonya Wira sekarang rasanya aneh. Aku kemarin malah langsung mules abis makan di sana," kata seorang petani kepada temannya. "Iya, aku juga. Padahal biasanya enak sekali. Sekarang malah kayak ada bau anyir," timpal yang lain. Bularas hanya bisa menangis diam-diam setiap kali melihat bahan-bahan segar yang ia beli terpaksa dibuang karena tidak habis. Tabungan mereka mulai terkuras untuk modal yang terus merugi. Sementara itu Pak Wira tetap berusaha tegar. "Sabar, Ras. Mungkin ini ujian dari Allah. Pasti nanti dikasih jalan," ucapnya suatu malam sambil menggenggam tangan istrinya. Bukan hanya sepi pelanggan dan kerugian finansial yang menimpa warung soto sedap rasa, tetapi juga hal-hal janggal yang berbau mistis mulai terjadi, membuat Pak Wira dan Bularas semakin tertekan secara mental. Suatu malam, ketika mereka sedang menutup warung dan hendak masuk ke rumah, Pak Wira tiba-tiba mencium bau amis yang sangat menyengat, seperti bau bangkai yang membusuk, datang dari dalam dapur. Padahal, ia yakin sekali sudah membersihkan semua bahan makanan dan peralatan. Ketika ia cek ke dalam dapur, tidak ada apa-apa, tapi bau itu tetap terasa, membuat perutnya mual dan bulu kuduknya berdiri. Malam berikutnya, saat mereka sudah terlelap di kamar, Bularas terbangun karena mendengar suara aneh dari arah warung. Terdengar suara sendok beradu dengan mangkuk, seolah ada yang sedang makan dengan terburu-buru di dapur mereka. Padahal, semua pintu sudah mereka kunci rapat dan warung sudah pasti kosong. "Pak, aku takut, kok sering sekali ada kejadian aneh begini ya?" bisik Bularas sambil memeluk suaminya dengan erat. Wajahnya pucat sekali diliputi ketakutan. Pak Wira mencoba bersikap tegar meskipun wajahnya sendiri juga terlihat khawatir. "Jangan takut, Res, kita perbanyak doa saja ya, kita lawan dengan doa," jawab Pak Wira mencoba menenangkan. Para tetangga pun mulai ikut heran melihat warung soto sedap rasa yang tiba-tiba sepi. "Loh, kok sekarang warungnya Wira malah sepi? Padahal dulu ramai sekali. Aku dengar sotonya sekarang pahit," kata Bu Asih kepada tetangga lain. Mereka tidak tahu bahwa semua itu terjadi bukan karena resep soto Bularas yang berubah, melainkan karena ada kekuatan gelap yang sengaja bekerja di baliknya. Hari demi hari, keadaan mereka semakin sulit. Tabungan mereka terkuras habis, dan utang kecil mulai menumpuk di warung beras di pasar.
Pak Wira dan Bu Laras masih tetap membuka warung setiap pagi. Tetapi dalam hati kecilnya, Pak Wira mulai merasa ada yang sangat tidak wajar, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika atau persaingan usaha biasa. "Apa mungkin ini memang ada yang sengaja, Ras?" tanyanya pelan suatu malam kepada istrinya, sambil menatap warung mereka yang gelap dan sunyi. Bu Laras hanya menunduk, air matanya menetes. Ia sendiri sudah lama merasakan firasat buruk itu, tetapi tidak berani mengucapkannya. Memang benar, apa yang mereka alami bukanlah kebetulan biasa. Ada kekuatan jahat dan tak kasat mata yang telah dikirim untuk menutup pintu rezeki mereka, membuat pelanggan menjauh dan mencium bau aneh. Dan mereka tidak tahu bahwa dari seberang jalan ada sepasang mata Pak Jono dan Bu Rita yang sering mengintip dengan rasa puas, menyaksikan warung tetangganya yang perlahan mulai ditinggalkan oleh pelanggan setianya. Suasana warung soto sedap rasa milik Pak Wira semakin hari semakin muram dan sepi. Bangku-bangku kayu yang dulu selalu riuh dengan tawa dan obrolan para sopir, kini lebih sering kosong, hanya berisi sisa noda teh atau piring gorengan yang tidak laku. Bu Laras kini lebih banyak merenung di dapur. Kadang, ia menatap kuah soto yang mendidih dengan api kecil sambil bergumam sedih. Dulu sebelum si Jono buka warung, kuah ini selalu habis. Sekarang mau dibagikan ke tetangga pun, orang-orang sudah segan karena mendengar kabar soto kita aneh. Pak Wira hanya bisa menghela napas panjang. Badannya terlihat semakin kurus dan renta karena tekanan dan pikiran. Meskipun demikian, ia tetap memaksakan diri membuka warung setiap pagi. "Res, kita buka terus saja, jangan menyerah. Rezeki sudah diatur Gusti Allah," katanya suatu hari, mencoba menguatkan. Namun di balik kata-kata sabar itu, hatinya mulai goyah dan bertanya-tanya, apakah kesialan ini akan berakhir? Siang itu, ketika warung kembali sepi, seorang pria asing datang. Perawakannya tegap, usianya sekitar 40 tahun, berkulit sawo matang, mengenakan baju koko sederhana, celana hitam lusuh, dan sandal jepit. "Assalamualaikum," sapanya pelan, dengan suara yang teduh. Pak Wira yang sedang duduk di depan warung segera menoleh. "Waalaikumsalam. Silahkan Mas, mau pesan soto?" Pria itu tersenyum tenang. "Boleh, 1 mangkuk Pak." Bu Laras segera menyiapkan soto dengan hati yang kecil, khawatir rasa pahit itu muncul lagi. Anehnya, saat pria itu menyuap soto buatannya, ia tampak menikmatinya dengan lahap, tidak seperti pelanggan lain yang selalu mengeluh soal rasa. "Enak Bu, rasanya segar, gurihnya pas sekali," pujinya tulus. Bu Laras terkejut, sudah lama sekali tidak ada yang memuji masakannya. Air matanya hampir menetes. "Alhamdulillah kalau cocok Mas," jawabnya dengan suara bergetar. Setelah selesai makan, pria itu duduk lebih lama, mengamati warung lalu menatap Pak Wira dengan tatapan yang serius. "Pak, sebenarnya saya datang bukan hanya untuk makan soto. Saya sedang mencari pekerjaan. Apa di sini ada lowongan?" tanyanya. Pak Wira terdiam. "Aduh Mas, warung ini sekarang malah sepi. Istri saya dan saya saja kadang bingung mau dapat uang dari mana. Saya takut tidak bisa bayar sampean," jawab Pak Wira, jujur dengan nada kecewa. Pria itu tersenyum tenang. "Tidak apa-apa Pak, saya tidak minta gaji kok, cukup bisa makan di sini saja. Kalau nanti warung ini sudah ramai lagi, barulah saya mau dibayar." Pak Wira menatap istrinya. Wajah Bu Laras menunjukkan keraguan, tetapi juga ada secerah opan kecil. Akhirnya Pak Wira mengangguk. "Ya sudah, kalau sampean tidak keberatan. Nama sampean siapa Mas?" Pria itu menjawab, "Saya Mas Tegar Pak," sambil tersenyum tipis. Kehadiran Mas Tegar di warung soto sedap rasa, meskipun hanya sebagai pekerja sukarela, seolah menjadi jawaban atas doa-doa Pak Wira dan Bu Laras. Beberapa hari berikutnya, Mas Tegar mulai membantu di warung. Ia adalah sosok yang tidak banyak bicara, tetapi selalu sigap dalam bekerja. Ia membantu menata meja, mencuci piring kotor, bahkan terkadang ikut menggoreng tempe atau menyiapkan minuman untuk pelanggan yang datang. Meskipun warung masih sepi, kehadiran Mas Tegar membuat suasana hati Pak Wira dan Bu Laras menjadi sedikit lebih ringan. Bu Laras merasa ada teman untuk berbagi pekerjaan, sementara Pak Wira merasa ada tenaga tambahan yang bisa diandalkan. Namun, ada satu hal yang membuat mereka terus-menerus merasa heran dan ganjil. Meskipun pelanggan yang datang masih sering mengeluh soal rasa soto yang berubah, Mas Tegar selalu memuji masakan Bu Laras. Baginya, rasa soto itu tetap nikmat, tidak ada rasa pahit atau amis sama sekali. Hal ini membuat Pak Wira dan Bu Laras saling pandang. Diam-diam bertanya-tanya di dalam hati, siapa sebenarnya pria misterius ini? Suatu malam,
Sekitar pukul 11, Pak Wira terbangun karena merasa haus. Ia turun ke dapur untuk mengambil air minum. Namun saat melewati warung, ia tertegun. Dari celah pintu yang setengah terbuka, ia melihat Mas Tegar sedang duduk sendirian di salah satu meja di tengah warung, memejamkan mata. Bibirnya komat-kamit melafalkan sesuatu, dan terdengar lantunan zikir lirih keluar dari mulutnya. Tangan Mas Tegar memegang tasbih kayu, dan wajahnya tampak begitu khusyuk. Pak Wira terdiam lama. Bulu kuduknya merinding. Ia merasa ada sesuatu yang janggal. Mengapa Mas Tegar harus berzikir dan wirid di warung pada tengah malam, sendirian? Ia kembali ke kamar, tidak berani bertanya saat itu. Keesokan paginya, ia memberanikan diri bertanya kepada Mas Tegar dengan hati-hati. "Tegar, semalam aku lihat kamu berzikir di warung. Kenapa tidak di kamarmu saja?" Mas Tegar menatapnya dengan tatapan yang tenang namun serius. "Pak, saya hanya merasa tempat ini perlu dijaga. Ada sesuatu yang tidak terlihat yang berusaha keras menghalangi rezeki panjenengan," jawab Mas Tegar pelan. Pak Wira tercekat. "Maksudmu, warung ini ada yang mengirim guna-guna?" tanyanya. Suaranya hampir tidak terdengar. Mas Tegar mengangguk pelan. "Iya, Pak. Saya sudah beberapa kali merasakan keanehan di sini. Bukan salah Bularas kalau sotonya terasa pahit bagi orang lain. Itu adalah sesuatu yang dikirim untuk membuat orang menjauh. Setiap malam saya akan berzikir untuk melawan itu," ungkap Mas Tegar dengan nada meyakinkan. Dada Pak Wira terasa sesak. Ia menatap Mas Tegar lekat-lekat mencari kepastian. Ia ingin menolak percaya, tapi semua kejadian aneh belakangan ini membuat ucapan Mas Tegar terasa masuk akal. Sore itu, Pak Wira menceritakan semuanya kepada Bularas. Istrinya langsung pucat pasi. "Aku sudah curiga, Pak. Dari dulu aku merasa warung kita diganggu, tapi aku tidak berani mengatakannya," kata Bularas. Mereka berdua hanya bisa menunduk pasrah. Namun di dalam hati mereka muncul harapan besar bahwa mungkin Mas Tegar memang bukan orang biasa. Beberapa hari setelah pengakuan Mas Tegar, kabar aneh dan ganjil mulai terdengar dari warung soto ayam Jono, warung milik rival mereka di seberang jalan. Perlawanan spiritual yang dilakukan oleh Mas Tegar mulai membalikkan keadaan. Seorang supir truk yang sempat makan di sana mengeluh, "Sotonya kok kayak bau anyir ya? Aku sampai mual." Petani lain bahkan bercerita, "Aku menemukan rambut panjang di dalam mangkuk sotonya. Jijik sekali rasanya." Perlahan, pelanggan yang tadinya berpindah ke warung Pak Jono mulai merasa kecewa dan takut. Ada yang sakit perut parah, ada yang merasa mual, bahkan ada yang marah-marah saat menemukan potongan kuku di dalam mangkuk soto mereka. Pak Jono dan Bu Rita kebingungan setengah mati. Mereka bolak-balik membersihkan dapur, mengganti semua bahan, tetapi kejadian aneh itu terus saja terjadi. Di malam yang sama, Pak Jono dan Bu Rita kembali mendatangi Kiai Jagat dengan wajah pucat pasi. "Kiai, kenapa warung kami yang malah diganggu? Bukannya harusnya warung Wira yang sepi?" tanya Bu Rita dengan suara yang bergemetar. Kiai Jagat terdiam lama, raut wajahnya tampak muram dan takut. Ia berkata lirih, "Kalian tidak tahu, warung Wira sekarang sudah ada yang menjaga, ada yang melindungi, bukan sembarang orang. Jin muslim yang kuat ada di sana. Ilmu saya tidak sanggup melawannya," akunya dengan nada putus asa. Mendengar pengakuan itu, wajah Pak Jono dan Bu Rita seketika pucat pasi. Mereka tidak menyangka bahwa niat jahat mereka untuk mendapatkan rezeki dari hasil guna-guna justru berbalik menjadi bumerang yang menghancurkan diri mereka sendiri. Di sisi lain, di desa Kemuning Jati, warung soto sedap rasa milik Pak Wira perlahan mulai pulih. Orang-orang mulai kembali menoleh ke warung itu. Awalnya hanya 1-2 orang yang nekat mencoba lagi, datang dengan ragu-ragu karena takut soto masih terasa pahit. Namun begitu mencicipi suapan pertama, wajah mereka berubah cerah. "Loh, ini enak sekali, Bu. Rasanya sudah seperti dulu lagi, gurih, segar," kata sopir truk. Keesokan harinya, sopir lain ikut mampir. Lalu beberapa petani kembali duduk di bangku panjang,
bercakap sambil menyeruput soto hangat. Perlahan tapi pasti, warung itu kembali ramai. Pak Wira menatap ke arah Mas Tegar yang sedang mencuci gelas. Mereka saling berpandangan, dan Mas Tegar hanya mengangguk pelan, seolah mengatakan, sudah saatnya pulih. Keadaan keluarga Pak Jono semakin memburuk. Bukan hanya warung mereka yang benar-benar kosong dan ditinggalkan pelanggan, tubuh mereka berdua juga terkena penyakit aneh. Pak Jono digerogoti rasa gatal di sekujur badan. Semakin digaruk, kulitnya semakin perih dan muncul bercak merah yang meradang. Burita lebih parah lagi. Kulitnya melepuh kecil-kecil, terasa seperti tersiram air panas. Mereka sudah mencoba berobat ke bidan desa, lalu ke mantri, tetapi tidak ada satupun obat yang bisa menyembuhkan. Suatu malam, Burita menangis histeris. "Pak, aku tidak kuat lagi. Badan ini panas semua. Apa ini balasan dari perbuatan kita, Pak?" Pak Jono yang badannya juga lemah hanya bisa menghela napas. Mungkin kita memang salah, Rita," katanya dengan mata sembab. Akhirnya, dengan terpaksa dan hati yang hancur, mereka kembali menemui Kiai Jagat. Namun kali ini, raut wajah Kiai Jagat tidak lagi meyakinkan, melainkan muram dan penuh ketakutan. "Kalian sudah kelewatan. Saya sudah bilang, warung Wira ada penjaganya. Jin Muslim itu sangat kuat, bukan sembarang penunggu," bentak Kiai Jagat. "Apa yang kalian minta dulu kini berbalik menimpa kalian sendiri." Pak Jono memohon. "Terus bagaimana, Kiai? Tolong kami. Badan kami gatal semua. Warung kami hancur." Kiai Jagat menghela napas panjang. "Saya tidak bisa lagi menolong kalian. Satu-satunya jalan, kalian harus datang langsung pada Pak Wira dan Bularas. Minta maaf dan minta tolong agar mereka memintakan obat pada penjaga warungnya," ujar Kiai Jagat dengan suara yang pelan dan pasrah. Ucapan itu membuat pasangan tersebut semakin pucat pasi. Mereka tidak menyangka bahwa jalan keluar justru ada pada orang yang selama ini mereka iri dan tolimi. Rasa malu, takut, dan sakit bercampur menjadi satu. Mereka tahu ini adalah satu-satunya kesempatan untuk sembuh dan kembali hidup normal. Keesokan harinya, Pak Jono memberanikan diri datang ke warung soto sedap rasa. Badannya terlihat kurus, penuh bercak merah, dan wajahnya pucat. Burita berjalan di belakangnya, menunduk malu. Orang-orang yang sedang makan di warung langsung menoleh heran. Suasana mendadak hening. Dengan suara bergetar dan parau, Pak Jono berkata, "Wira, Laras, maafkan aku dan istriku. Kami yang membuat warungmu sepi. Kami yang meminta bantuan dukun. Sekarang semua berbalik menyerang kami. Tolong, maafkan kami." Suasana warung mendadak tegang. Semua pelanggan menatap penuh tanda tanya. Bularas terkejut, matanya berkaca-kaca. Pak Wira yang dari tadi terdiam, akhirnya angkat bicara. Suaranya lirih namun penuh makna. "Astagfirullah, Jono, Rita. Kenapa sampai begini? Rezeki itu sudah diatur Allah. Kenapa sampean tega begitu?" tanyanya, mengungkapkan kekecewaan yang mendalam. Burita menangis terseduh-seduh. "Kami iri, Wira. Kami salah besar. Tolonglah, Wira. Tolong minta pada penjaga warung U supaya penyakit ini hilang," mohon Burita sambil terus menangis. Kejadian ini membuat seluruh desa Kemuning Jati tahu bahwa selama ini warung soto sedap rasa sengaja diguna-guna oleh tetangganya sendiri. Pak Wira menoleh pada Mas Tegar yang sejak tadi hanya berdiri diam, memandang mereka dengan tatapan teduh. "Tegar, apa kamu bisa tolong mereka?" tanya Pak Wira pelan. Mas Tegar maju perlahan, tatapannya penuh wibawa. Ia berkata, "Kalau Pak Wira dan Bularas sudah memaafkan dengan ikhlas, insya Allah ada jalan." Pak Wira mengangguk mantap. "Aku maafkan Tegar, aku ikhlas. Namanya manusia kadang kilaf. Yang penting sekarang kita saling legowo." Bularas pun mengangguk. Air matanya kini bukan lagi air mata sedih, melainkan air mata keikhlasan. Setelah Pak Wira dan Bularas menyatakan maaf dengan tulus, Mas Tegar merogoh saku bajunya, mengeluarkan sebotol kecil berisi air bening.
Air ini ia ambil dari tempat wudhu di belakang warung yang telah ia bacakan doa-doa zikir semalaman. Minumkan ini kepada Pak Jono, lalu usapkan juga ke seluruh tubuh kalian berdua. Insya Allah penyakit ini akan sembuh. Tapi ingat, jangan pernah lagi iri pada rezeki orang lain, pesan Mas Tegar. Dengan tangan gemetar, Bu Rita menerima botol itu. Air matanya jatuh deras. Terima kasih, ucapnya berulang kali. Berita tentang pertobatan Pak Jono dan Bu Rita cepat menyebar, dan warung Pak Wira kini tidak hanya kembali ramai, tetapi justru membludak. Malam itu, Pak Wira duduk berdua dengan Mas Tegar di dalam warung yang sudah sepi. Suasana hening, hanya ada suara jangkrik. "Tegar," kata Pak Wira pelan, "aku ingin tahu, kamu ini sebenarnya siapa? Dari mana asalmu?" Mas Tegar menunduk, lalu menatap Pak Wira dengan mata teduh yang sulit dilupakan. "Pak, saya bukan orang biasa. Saya dari golongan jin muslim. Allah izinkan saya membantu orang-orang yang dizalimi. Saya dikirim untuk menjaga warung ini dari gangguan," jawab Mas Tegar. Pak Wira terperangah, mulutnya terkatup rapat, tak sanggup berkata-kata. "Ya Allah, jadi selama ini..." Mas Tegar tersenyum. "Jangan takut, Pak. Tugas saya sudah selesai. Warung ini sudah kembali ramai, hati panjenengan sudah lapang, dan orang yang berbuat salah sudah bertobat. Mulai besok, mungkin saya tidak akan ada di sini lagi." Pak Wira mencoba menahan. "Tapi, Tegar, kalau kamu pergi, siapa yang akan membantu kami?" Mas Tegar berdiri, menepuk pundak Pak Wira pelan. "Percayalah, Pak. Selama panjenengan ikhlas dan tawakal, perlindungan Allah akan selalu ada. Bukan saya yang membuat warung ini selamat. Semua karena izinnya." Setelah itu, Mas Tegar berjalan keluar warung, menghilang dalam gelapnya malam tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Keesokan paginya, warung soto sedap rasa milik Pak Wira sudah ramai sekali sejak matahari baru saja naik. Supir truk dari kota mampir, para petani singgah, bahkan anak-anak muda desa datang hanya untuk menyeruput kuah soto hangat. Suasana riuh rendah, tawa dan obrolan mengisi ruangan sederhana itu. Bau kaldu ayam yang gurih bercampur dengan aroma bawang goreng yang baru ditiriskan memenuhi udara. Namun, di balik suasana hangat itu, ada satu hal yang membuat Pak Wira dan Bu Laras terdiam. Sosok Mas Tegar tak terlihat lagi. Biasanya, sejak pagi ia sudah duduk di bangku panjang, siap membantu. Bu Laras memanggil pelan, "Tegar," sambil menoleh ke arah dapur. Tidak ada jawaban. Pak Wira hanya bisa menghela napas. Malam sebelumnya, Mas Tegar sudah memberi isyarat bahwa waktunya sudah selesai. Hari-hari berikutnya berjalan dengan sangat tenang. Warung mereka kembali ramai seperti sedia kala, bahkan lebih ramai daripada sebelumnya. Pelanggan lama kembali setia dan pelanggan baru bermunculan karena mendengar kabar bahwa soto Pak Wira adalah yang paling enak di daerah itu. Sebuah berkah yang tidak perlu diperebutkan. Pak Wira dan Bu Laras kini bekerja dengan rasa syukur yang jauh lebih besar. Pak Wira sering berkata, "Ini semua berkah yang harus dijaga. Rezeki itu tidak perlu dipaksakan. Yang penting kita ikhlas dan bekerja dengan jujur." Sementara itu, Pak Jono dan Bu Rita perlahan pulih total. Air yang diberikan Mas Tegar benar-benar menjadi obat mujarab. Luka-luka mengering dan badan mereka kembali sehat. Mereka benar-benar berubah, penuh penyesalan dan rasa malu. Setiap kali melewati warung Pak Wira, mereka menunduk hormat. Bahkan suatu sore, keduanya datang membawa sekarung beras dan sebakul sayur hasil kebun mereka. "Wira, Laras, terimalah ini. Anggap saja ini sebagai sedekah kami. Aku tidak akan bisa menebus semua kesalahanku, tapi setidaknya aku tidak ingin lagi menjadi orang yang iri," kata Pak Jono dengan mata berkaca-kaca. Bu Laras menolak dengan halus. "Jono, Rita, sudahlah. Yang penting sekarang kita semua damai dan rukun.
tidak usah memikirkan ganti apa-apa. Namun Pak Jono bersikeras meninggalkan barang-barang itu di warung. Ini bentuk penyesalanku. Kalau kalian tidak mau menerimanya, aku yang tidak akan bisa tenang. Akhirnya Pak Wira menerima dengan senyum tipis. Sejak hari itu, hubungan mereka berangsur membaik. Kisah tentang Mas Tegar mulai menyebar ke seluruh pelosok desa Kemuningjati. Mas Tegar menjadi semacam legenda yang disebut-sebut sebagai penjaga warung soto. Bagi Pak Wira dan Bu Laras, kisah ini bukan sekedar cerita horor atau keanehan, melainkan pelajaran besar tentang iri hati, kesabaran, dan rezeki yang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Warung soto sedap rasa tetap berdiri di tepi jalan utama desa. Sebuah simbol bahwa kebaikan, kesabaran, dan doa selalu lebih kuat daripada kedengkian dan ilmu hitam yang jahat. Dan meskipun Mas Tegar tak pernah muncul lagi, setiap kali angin malam berhembus pelan lewat teras warung, seolah ada bisikan samar yang mengingatkan Pak Wira bahwa tidak ada guna-guna yang bisa mengalahkan hati yang ikhlas dan doa yang tulus.